Secara garis besar, PT Pertamina International EP adalah anak perusahaan dari Pertamina Persero yang khusus mengelola aset-aset eksplorasi produksi alias aset-aset upstream yang dimiliki oleh Pertamina di luar negeri. Kami ini sekarang beroperasi di 4 benua, jadi ada di Amerika, di Eropa, Afrika, dan Asia, melalui 4 perusahaan besar. 3 merupakan anak perusahaan langsung, sedangkan 1 melalui kepemilikan saham. Jadi apa saja sih itu? Jadi yang 3 itu, yang pertama adalah PT Pertamina Algeria EP. Jadi ini ada yang ada di Algeria. Ini kekhususannya adalah kita di situ sebagai operator karena kita pemegang saham atau participating interest. Jadi kita di situ berpartner dengan Repsol, perusahaan Spanyol. Nah, yang kedua adalah Pertamina Irak EP. Nah, ini beroperasi di Irak. Kita bukan operator, di situ operatornya adalah ExxonMobil. Ada partner lain juga di situ seperti PetroChina, Itochu, dan juga perusahaan lokal ya, SOC dari Irak. Kemudian yang ketiga itu adalah Pertamina Malaysia EP. Ya, ini ya kita beroperasi di Malaysia. Kita bukan operator juga di situ, jadi kita partner. Participating interest kita hampir sekitar 25%. Itu yang operator di situ adalah PT TEP dari Thailand. Ya, kekhususan di Malaysia ini adalah operasinya di deep water atau laut dalam. Ya, jadi dengan tantangan yang berbeda. Itu 3 perusahaan, anak perusahaan langsung dari Pertamina International EP. Yang terakhir adalah Morel and Prom. Ini agak spesifik karena Morel and Prom ini perusahaan independen yang terdaftar di bursa saham di Perancis. Nah, Pertamina itu sebagai pemilik saham terbesar sekitar 71%. Kinerja yang utama yang pertama adalah kinerja HSSE ya. Dari segi HSSE, alhamdulillah kita sangat baik. Bahkan tahun ini boleh disebut yang terbaik karena tahun ini total recordable injury rate-nya itu masih 0. Jumlah jam kerjanya kumulatif itu hampir 25 juta jam kerja. Jadi cukup banyak dengan pencapaian yang cukup baik. Nah, ini mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah setempat. Pencapaian berikutnya adalah pencapaian produksi minyak dan gas. Memang untuk sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, pencapaian kita itu ada di angka 143,5 ribu barrel oil equivalent per day. Ya, itu total pencapaian produksi kita tahun ini sampai di kuartal 3 dengan breakdown 99,4 ribu barrel oil per day untuk minyaknya, sedangkan gasnya ada di angka 255,3 mmscfd. Kalau kita berbicara masalah lifting atau pengangkutan kargo minyak, itu kami sudah melakukan 9 kali pengapalan minyak mentah ya ke kilang domestik. 4 itu dari minyak yang ada di Algeria tadi, kemudian 4 kali itu dari minyak-minyak yang dari Malaysia, yang 1 kali adalah dari Irak. Ya, dengan kalau saya lihat keuntungan dari hasil pengapalan ini sekitar 237
juta US dollar. Ya, itu dari minyak. Belum ditambah tentu saja keuntungan dari penjualan gas, kondensat, dan LPG yang dijual ke setempat. Termasuk belum dihitung yang minyak-minyak yang dari aset others ya, dari Morel and Prom. Untuk penyerapan investasi, kami pun juga memaksimalkan penyerapan investasi yang ada. Jadi sudah tercapai 102%, target awal 144 juta. Pertama tentu saja pencapaian kinerja HSCC itu yang utamanya adalah yang kami sebut safety culture. Jadi budaya keselamatan kerja yang dimiliki oleh pekerja-pekerja yang ada di Pertamina International EP atau PIEP. Untuk pencapaian kinerja produksi tentu saja ini adalah upaya-upaya dari teman-teman semua dengan kemampuan teknis yang dimiliki, yang tentu saja selalu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Sebetulnya semua lapangan memberikan kontribusi maksimal masing-masing ya. Karena tiap lapangan seperti saya sampaikan cukup spesifik. Kalau dari segi produksinya sendiri dari Algeria itu hampir sekitar 20.000 barrel, kemudian dari aset others itu sekitar 22.000 barrel, sementara dari Irak itu sekitar 40 sampai 45.000 barrel. Dan dari Malaysia itu di kisaran 10, 12, 13.000 barel. Jadi masing-masing itu berkontribusi, namun tentu saja yang sangat menjadi andalan kami adalah di area di mana kami sebagai operator. Mengapa demikian? Karena selain produksinya yang dibawa, tentu saja kami juga memaksimalkan kemampuan kami sebagai operator, di mana di situ tentu saja nilai tambahnya bukan hanya semata-mata dari segi produksi, tapi juga dari segi reputasi. COVID ini sangat berbahaya bagi pekerja, sehingga kami pun harus melakukan upaya-upaya mitigasi untuk memberikan proteksi yang terbaik. Namun secara umum operasi rutin alhamdulillah masih bisa kami jaga dengan baik, tidak banyak terganggu, meskipun kami harus melakukan adaptasi rotasi pekerja, kesehatan yang terbaik agar teman-teman bisa tetap sehat. Cara kerja dengan bentuk seperti sekarang, menggunakan teknologi digital video conference. Bagi PIEP sendiri tentu saja ini membuka peluang-peluang untuk solusi-solusi digital. Di sisi lain tentu saja tadi ya dari segi produksi kami juga, tapi ini tidak mesti terkait ya dengan pandemi. Kami mencari juga terobosan-terobosan teknologi dengan teknologi provider, bagaimana meningkatkan kinerja produksi yang ada di lapangan. Kita artinya harus bisa bersiap-siap dengan segala kemungkinan
karena yang disebut VUCA itu semakin nyata ya. Yang penting bagi kita adalah satu, adaptability, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Yang kedua, efisiensi, dan kita juga harus bisa agile yang terakhir, jadi lincah. Saya yakin semua juga berharap yang terbaik ya ke depan. Artinya yang terbaik itu apa? Semua kinerja-kinerja yang sudah sangat baik itu minimal kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Tadi HSSE, kemudian kinerja-kinerja produksi ini juga harus tetap kita tingkatkan dan mencari peluang untuk bertumbuh.